Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas akhir struktur data dan algoritma dengan judul Sistem Antrian Parkir Mobil dengan Linked List. Di sini terdapat dua orang yang membuat proyek ini, yaitu Alipina Aulia Azahra dengan NIM terakhir 080 dan saya Zakia Daroja dengan NIM akhir 088. Kemudian daftar isi dari presentasi kali ini ada pendahuluan. Yang pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang terdiri dari pembahasan key, Borland C++, dan linked list. Kemudian ada pembahasan algoritma pseudocode dan analisis algoritma. Dan yang terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pertama, kita memasuki pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih ringan. Salah satu aktivitas manusia yang dapat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi yakni sistem antrian parkir kendaraan. Dengan adanya teknologi ini, manusia menjadi lebih terbantu untuk mengetahui apakah suatu tempat parkir tersebut sudah terisi atau masih kosong tanpa perlu mengecek satu-satu. Oleh karena itu, kami membahas mengenai program antrian parkir kendaraan, khususnya mobil dengan menggunakan key dan linked list yang algoritmanya kurang lebih sama dengan sistem antrian parkir kendaraan di dunia nyata agar menjadi lebih efektif, cepat, dan teratur. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yaitu pertama, bagaimana penerapan key pada sistem antrian parkir mobil dengan linked list. Yang kedua, yaitu bagaimana algoritma dari sistem antrian parkir mobil dengan linked list beserta analisis algoritmanya. Tujuannya yang pertama memahami penerapan key pada sistem antrian parkir mobil dengan linked list, dan yang kedua memahami algoritma dari sistem antrian parkir mobil dengan linked list beserta analisis algoritmanya. Kita memasuki bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, yaitu key atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang penambahan elemennya atau masuk antrian hanya dapat dilakukan pada suatu ujung, di mana sisi belakang atau rear, dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan pada sisi lainnya, yaitu sisi depan atau front. Key sendiri ini memiliki sifat first in first out atau FIFO, di mana yang pertama kali masuk maka akan pertama kali keluar. Selanjutnya, pada key memiliki beberapa operasi dasar, antara lain ada create, enKey, dan deKey. Create di sini yaitu menciptakan atau membentuk suatu key. Yang kedua, enKey, yaitu memasukkan data ke posisi paling belakang pada suatu antrian. Yang ketiga ada deKey, yaitu mengeluarkan data terdepan dari suatu antrian. Kemudian ada operasi dasar pada key lainnya, ada isEmpty, yaitu fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong. Kemudian ada isFull, di sini digunakan untuk memeriksa apakah suatu antrian ini sudah penuh. Kemudian ada clear, yaitu menghapus seluruh antrian. Selanjutnya ada Borland C++. Borland C++ adalah suatu software yang digunakan untuk menyusun aplikasi berdasarkan pada bahasa pemrograman C++. Software ini cukup populer karena tampilannya yang sederhana dan sangat mudah dipahami untuk digunakan. Kemudian Borland C++ sendiri mempunyai kemampuan untuk melakukan menulis, mengkompilasi, menguji, dan menjalankan program, serta mengaitkan objek dan library pada program. Yang ketiga ada linked list, yaitu atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut senarai berantai, adalah jenis struktur data yang berisi kumpulan data yang disusun secara linier, dengan setiap data disimpan dalam sebuah simpul, dan antara satu simpul dengan simpul lainnya dihubungkan oleh sebuah pointer.
pada linked list, tipe data pointer bersifat dinamis. Kemudian variabel akan dialokasikan hanya pada saat dibutuhkan dan sesudah tidak dibutuhkan dapat direlokasikan kembali. Link sendiri terdapat ada single linked list dan double linked list. Untuk linked list yang single linked list itu hanya memiliki satu pointer untuk menghubungkan setiap simpul. Kemudian bagian data pada single linked list ini berisi informasi yang akan disimpan dan diolah, sedangkan pada bagian pointer merupakan penyambung yang berisi alamat simpul selanjutnya. Untuk double linked list, secara umum hampir sama penggunaannya dengan single linked list, tetapi yang membedakan yaitu adanya penerapan sebuah pointer baru, yaitu pref yang digunakan untuk menggeser mundur, selain tetap mempertahankan pointer next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya untuk bagian pembahasan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terdiri dari algoritma pseudocode. Di sini kami membagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi utama yaitu voidmain, di mana berisi tentang menu untuk beberapa pilihan seperti memasukkan data plat mobil, menghapus data, atau mau menampilkan data. Dengan deklarasinya yaitu pilih menggunakan integer dan algoritmanya kita menggunakan do while seperti pada tampilan di slide berikut. Selain itu kita juga menggunakan if untuk menentukan pilihan yang akan diinginkan untuk menjalankan program. Next. Selanjutnya yaitu fungsi void buat yang berguna untuk membuat queue-nya, antriannya, yang berisi deklarasi dengan front-nya 0 dan rear atau belakangnya 0. Next. Yang ketiga yaitu fungsi masukkan atau fungsi bisa dalam queue itu bisa dibilang fungsi enqueue, yaitu untuk memasukkan data-data plat mobil dengan deklarasi dan algoritma seperti pada slide. Next. Kemudian ada fungsi void hapus yang kurang lebih sama dengan dequeue pada queue, yaitu untuk menghapus data mobil dengan deklarasi dan algoritmanya seperti pada slide. Next. Dan yang terakhir ya ini void tampilkan, yaitu untuk menampilkan data mobil yang tersedia di dalam tempat parkir. Jadi bisa dilihat apakah antrian pada parkir mobil itu kosong atau sudah penuh. Next. Untuk analisis algoritmanya, yang pertama tadi fungsi create pada queue atau void buat. Yang pertama yaitu front sama dengan 0 deklarasi yang dieksekusi satu kali dan rear sama dengan 0 yang dieksekusi satu kali, sehingga didapatkan kompleksitas waktu algoritma untuk fungsi create pada queue yaitu Tn sama dengan O1 karena hanya dieksekusi satu kali. Kemudian analisis algoritma untuk fungsi enqueue pada queue void masukkan. Seperti yang terlihat pada tabel, dari mulai if pointer sama dengan 0 hingga output. Silakan tekan sembarang tombol untuk melanjutkan, semuanya dieksekusi selama satu kali. Sehingga kompleksitas waktu algoritma untuk fungsi enqueue-nya yaitu Tn sama dengan O1. Next. Kemudian analisis algoritma untuk fungsi dequeue pada queue atau void hapus pada programnya yaitu
mulai dari if front sama dengan 0 sampai end if, semuanya dieksekusi selama 1 kali. Jadi kompleksitas waktu algoritmanya juga Tn sama dengan O1. Next. Lalu untuk fungsi display, analisis algoritmanya dari mulai if front sama dengan 0 hingga output, silakan tekan sembarang tombol untuk melanjutkan. Semuanya dieksekusi selama 1 kali, sehingga didapatkan kompleksitas waktu algoritma untuk fungsi display, yaitu Tn sama dengan O1. Next. Nah, sebelum kita mulai ke output program, akan dijelaskan program C++-nya. Kemudian berikut adalah tampilan source code untuk program C++-nya dari sistem antrian parkir mobil dengan link list. Kita gunakan beberapa fungsi di atas untuk pemanggilan perintah nanti. Kemudian kita gunakan struct node. Di sini ada char data. Gunanya nanti untuk data di plat mobilnya. Kemudian bisa dilihat juga dalam source code ini banyak menggunakan pointer karena seperti yang tertera pada judul, kita menggunakan link list. Selanjutnya terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi create, yaitu buat untuk mendefinisikan bagian front dan rear, yaitu depan dan belakang menjadi 0 atau 0. Kemudian ada fungsi masukkan atau enqueue. Di sini untuk memasukkan data antrian, yaitu bisa dilihat terdapat masukkan plat mobil. Selanjutnya ada fungsi void hapus, yaitu untuk menghapus data. Dalam hal ini nanti untuk menghapus data plat mobil yang tadinya sudah didata, sudah diinputkan. Kemudian ada void tampilkan, yaitu untuk menampilkan daftar antrian mobil-mobil yang sudah diinputkan. Selanjutnya ada main program atau program utama. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu masukkan plat mobil atau kita input data plat mobilnya, kemudian hapus data plat mobil, dan yang ketiga ada tampilkan data antrian, yang keempat ada keluar atau exit dari program. Di sini kita menggunakan do while, itu dilakukan terlebih dahulu baru dieksekusi. Pilihan 1 mengarah pada masukkan atau enqueue, pilihan kedua mengarah pada hapus atau dequeue, pilihan ketiga mengarah pada tampilkan atau display. Untuk pilihan 4 sendiri ini sistemnya untuk keluar dari program. Kita jelaskan di sini ada exit. Kemudian jika kita salah memencet pilihan ini, misal kita salah pencet 5, maka nanti akan keluar peringatan bahwa pilihan inputannya ini salah, seperti itu. Nih, jika pilih tidak sama dengan 0 dan pilih lebih dari 4, maka nanti akan menampilkan pilihan ini salah. Oke, sekarang kita coba runningkan programnya. Kita coba running. Ini tampilannya sistem antrian parkir mobil dengan link list. Sesuai di source code ada masukkan, hapus, tampilkan, dan keluar. Pertama kita coba masukkan data, pilih 1. Masukkan plat mobil, kita menggunakan tipe data char di sini. Kita enter. Selanjutnya kita coba masukkan kembali. Tekan 1, enter. Kemudian kita jika kita ingin melihat
data tersebut yang udah masuk, kita bisa klik 3, tuliskan 3, yaitu tampilkan, kita enter. Kita tadi menginputkan plat nomor yang pertama ini dan yang kedua ini. Kemudian jika kita ingin menghapus salah satu, kita tekan 2. Terus kita lihat kembali untuk datanya apakah sudah terhapus, kita ketikkan 3. Data yang pertama sudah terhapus dengan plat nomor depan L sekian-sekian. Kenapa data pertama yang terhapus? Karena kita menggunakan sistem antrian atau queue, yaitu first in first out, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka data yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar, seperti itu. Kemudian tekan sembarang untuk pilihan lain. Kemudian kita akhiri program dengan ketik 4, yaitu keluar. Nah, sekian penjelasan untuk source code dari program sistem antrian parkir mobil dengan linked list. Selanjutnya kita ke bab kesimpulan. Next. Di bab kesimpulan ini terdapat kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem antrian parkir mobil menerapkan implementasi dari queue atau antrian dengan menggunakan linked list. Dan kompleksitas waktu dari algoritma baik untuk fungsi create, enqueue, dequeue, dan display yaitu sama, Tn sama dengan O1. Untuk saran, yang pertama, bagi penulis diharapkan lebih teliti dalam proses pengolahan data menggunakan Borland C++ agar dapat meminimalisir kesalahan sehingga hasil yang diperoleh lebih baik. Serta bagi penulis dan pembaca diharapkan makalah atau proyek ini dapat menambah wawasan mengenai implementasi queue, antrian, dan linked list dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.